Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 bait ya. Bait 21, 22 dan juga 23 terkait wajib-wajib yang ada di dalam sholat. Kemarin kita telah membahas rukun-rukun yang ada di sholat. Kita juga sudah tahu apa itu rukun, dan sekarang kita akan membahas apa itu wajib. Wajib adalah apabila sesuatu yang apabila dia ditinggalkan, ya, dia batal sholatnya, gitu ya. Batal kalau misalnya dia ditinggalkannya dengan sengaja. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu kalau itu wajib sholat, ya wajibatus sholatnya, ya, salah satu dari wajib-wajibnya sholat, maka dia nggak masalah. Atau dia lupa misalnya, nggak masalah, sholatnya tetap lanjutkan saja, sholatnya tetap sah, tapi nanti dia di akhir sujud sahwi begitu. Itulah wajibatus sholat. Artinya dia lebih apa ya, di bawah rukun lah. Kalau rukun itu lebih kuat gitu ya. Kalau wajib masih boleh dilanjutkan sholatnya, kemudian nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi kita langsung baca saja. Wajibu bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazimu hafizahullah ta'ala. Wajibuha takbirul intiqali tasmi'un tahmidu thumma tali. Ya. Adapun wajib sholat ini ya. Wajibuha ay wajib sholat. Yang pertama adalah takbirul intiqal. Yang pertama apa? Takbirul intiqal. Itu apa takbirul intiqal? Adalah takbir perpindahan, gitu ya. Dan ini harus diucapkan dengan lisan. Jadi bukan hanya dalam hati. Kalau misalnya dalam hati maka nggak sah, gitu ya. Maka dia harus diucapkan dengan lisan. Ya minimal didengarkan oleh diri sendiri, ya. Atau misalnya bibirnya bergerak, gitu ya. Jadi tidak diam saja. Itu takbirul intiqal. Jadi takbirul intiqal yang dimaksud adalah ucapan, yaitu ucapan apa? Ucapan Allahu Akbar. Ya, jadi bukan angkat tangan ya, tapi ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbirul intiqal, yaitu takbir perpindahan. Kalau kemarin kita takbir ihram, yaitu adanya di awal. Kalau takbirul intiqal ini banyak sekali begitu ya. Jadi, itu lafadznya begitu ya. Dan itu harus dilafatkan dengan lisan gitu ya, tidak hanya dalam hati. Kemudian yang kedua adalah wajib yang kedua adalah tasmi'. Tasmi' itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah, yaitu ketika angkat dari rukuk. Nah, mengucapkan sami'allahu liman hamidah ini termasuk wajib sholat ya. Dan ini diwajibkan bagi imam dan juga munfarid, orang yang sholat sendiri. Adapun makmum cukup nggak usah baca sami'allahu liman hamidah. Dia langsung ketika imam bilang sami'allahu liman hamidah, dia langsung mengucapkannya rabbana lakal hamdu saja. Nggak perlu sami'allahu liman hamidah juga, begitu ya. Kemudian wajib yang ketiga adalah tahmid. At-tahmid yaitu ucapan rabbana walakal hamdu ya, rabbana lakal hamdu. Ini diucapkan bagi imam, munfarid dan juga makmum, gitu ya. Jadi kalau imam bacanya setelah mengucap sami'allahu liman hamidah, begitupun orang yang salatnya sendiri dia mengucapkannya setelah bilang sami'allahu liman hamidah. Adapun makmum tadi ya, makmum tadi mengucapkannya ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika imam sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamdu, begitu ya. Taib. Tsummat tali ini maksudnya apa? Maksudnya kemudian selanjutnya gitu ya. Wajib-wajib selanjutnya itu apa? Nah, ini disebutkan di bait yang ke-22. Tasbihatur ruku'i was sujudi wa talabul ghafri minal ma'budi. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah wajib yang selanjutnya adalah tasbihatur ruku'. Tasbihatur ruku' maksudnya ada apa? Doa, yaitu ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini namanya tasbihatur ruku'. Ini wajib sholat, termasuk daripada wajib sholat. Dan ini wajibnya diucapkan sekali ya. Adapun 2 kali, 3 kali dan seterusnya itu adalah sunnah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tasbihatur ruku'i was sujudi. Maksudnya apa? Maksudnya tasbih yaitu ucapan subhana rabbiyal, subhana ya, ucapan subhana gitu ya, subhana rabbi. Itu ada di rukuk dan juga ada di sujud. Kalau misalnya di rukuk subhana rabbiyal azimi, kalau misalnya di sujud subhana rabbiyal a'la. Ini juga wajib begitu ya. Kemudian wajib selanjutnya adalah wa talabul ghafri.
Wa talabul ghafri yaitu ucapan, yaitu wa talabu meminta al-ghafri ampunan. Maksudnya apa? Ucapan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini. Nah, ini maksudnya talabul ghafri ini doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbighfirli ya cukup Rabbighfirli itu bisa. Atau Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini. Nah, dan seterusnya. Ini termasuk wajib sholat gitu ya. Minal ma'budi maksudnya apa? Wa talabul ghafri minal ma'budi maksudnya tolabu itu artinya meminta, al ghafri ampunan, min dari al ma'budi yang disembah, yaitu maksudnya siapa? Yaitu Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ini mana nih? Ini mana? Tadi ada sempat kendala sebentar. Kemudian selanjutnya adalah wajib yang selanjutnya adalah tasyahudun awwalu. Nah, maksudnya apa? Tasyahud pertama. Tasyahud pertama yaitu apa? Ya ucapannya. Maksudnya tasyahud awal ini maksudnya tasyahud awal ini yang dimaksud adalah ucapan at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibatu lillah. Ini namanya tasyahud awal. Jadi lafaz yang dibaca ketika tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal di sini itu lafaznya gitu ya. Itu termasuk wajib sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah selain tasyahud awal juga yang diwajibkan adalah wal julusulah, yaitu duduk di tasyahud awal. Jadi duduk di tasyahud awal itu wajib dan juga bacaan yang ada di tasyahud awal itu juga wajib gitu ya. Baik. Itu saja sampai 8. Ini karena mukhtasar gitu ya. Jadi penjelasannya mungkin ringkas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih panjang lagi, bisa dibuka di kitab-kitab yang lebih rinci lagi. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita lanjutkan tadarruj, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk yang lebih rincinya gitu ya. Kemudian apa? Di nazam ini tidak disebutkan misalnya kayak mengangkat tangan gitu ya, kemudian baca surat. Nah, adapun sisanya ini ya wa ghairuha, nah maksudnya yang sisanya gitu ya, dikatakan selainnya yaitu sisanya wa ghairuha, adapun sisanya yang enggak disebutin tadi, selainnya yang enggak disebutin tadi seperti baca surat setelah Al-Fatihah kan belum dibahas tuh. Kemudian mengangkat tangan ketika takbir intikal, takbir perpindahan gitu ya. Atau ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah tangannya diangkat dan seterusnya. Ini apa? Ini sunanuha, itu adalah sunnah-sunnah saja gitu ya. Jadi itu sunnah-sunnah maka tidak disebutkan. Jadi selain yang disebutkan tadi di rukun dan wajibat itu sisanya sunnah-sunnah. Sunanuha al-mufaddalah, sunnah-sunnah yang mulia begitu ya, bisa katakan seperti itu. Ya. Maka itulah artinya ketika kita takbiratul ihram atau takbirul intikal nggak mengangkat tangan pun nggak masalah begitu ya, nggak masalah karena itu sunnah, tapi dapat pahala ya, kita laksanakan supaya kita dapat pahala gitu ya. Kemudian baca doa subhana rabbiyal a'la itu lebih banyak dari sebanyak 3 kali dan seterusnya, itu juga sunnah-sunnah dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas pembatal-pembatal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.